Nah, hari ini kita kembali lagi di pelajaran kelima atau pertemuan kelima di kelas 10 IPA. Kita akan membahas tentang bab 2. Kemarin kan kita sudah membahas tentang model atom, teori atom gitu kan. Hari ini kita masuk di bagian lambang unsur. Jadi atom-atom yang itu yang sudah kita pelajari kemarin, nah bisa kita gambarkan. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Coba perhatikan di sini. Kita sebutnya adalah lambang unsur. Atau nanti kita bilangnya adalah bagaimana sih lambang dari atom tersebut gitu ya. Kita mulai dulu. Nanti di sini sering nanti kalian dengar itu adalah atom. Nah, seperti yang dibilang Dalton, pejal katanya gitu kan, berarti bulatan. Nah, lalu di dalamnya ini ada apa? Yang ada di dalam sini yang warna biru itu disebut dengan inti dari atom. Lalu mana lagi? Yang warna hitam ini disebut juga dengan kulit dari atom. Di dalam inti atom itu terdapat dua. Apa yang pertama? Ada nanti di sini proton. Ada nanti satu lagi di sini isinya adalah neutron. Terus yang di bagian kulit dari atom tersebut isinya adalah elektron. Nah, elektron ini nanti akan kita tuliskan sebagai E, ada garis atasnya. Udah? Kalau proton kita tuliskan dengan P kecil. Kalau neutron kita tuliskan dengan N kecil. Gitu ya. Itu kalau untuk atom. Sekarang kita masuk ke lambang unsurnya. Nah, kalau lambang unsur itu boleh kita misalkan sebagai X, boleh di sini ditulis A, baru satu lagi nanti di sini Z, atau Z-nya ini boleh juga kita pindahkan sebelah sini, sama. Mau yang mana kita gunakan pun sama. Udah, kita ambil aja dia di satu tempat. Oke, kita ambil dia di sebelah sini, Z. Nah, harus tahu pengertian masing-masingnya apa. Kalau yang A ini dinyatakan sebagai nomor dari massa. Kalau yang Z ini dinyatakan sebagai nomor dari atom tersebut. Lalu kalau dia X di sini menyatakan nama dari atomnya. Oke. Contohnya kita buat seperti ini. Misal yang pertama, kita punya unsur natrium, lambangnya Na. Udah, atasnya di sini adalah 2311. Nah, berarti boleh kita bikin di sini nomor massa Nm, boleh kita bikin nomor atomnya di sini adalah Na. Boleh ya? Kita singkat. Lalu, berapa nomor dari massanya? 23 yang ini. Berapa nomor dari atomnya? 11 yang ini. Nah, sampai situ masih bisa ya. Habis itu ada lagi nanti kita bikinkan oksigen. Lambangnya adalah O. Udah? Atasnya di sini 16, bawahnya 8. Berarti sudah bisa langsung kita tentukan nomor dari masanya adalah 16, nomor dari atomnya itu adalah 8. Sampai sini masih bisa kan? Bisa. Lalu yang berikutnya, di dalam nomor massa, nomor atom, atau di dalam lambang unsur itu terdapat apa saja yang lain? Yang pertama, terdapat proton. Habis itu nanti dia terdapat neutron. Udah. Satu lagi nanti didapat di sini adalah elektron. Ini nanti yang akan kita pelajarin. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat gini. Catatan. Udah. Yang pertama, nomor atom sudah sama dengan proton. Sama juga satu lagi dengan elektron. Kapan? Nah, di sini jika. Kita bilangnya jika unsur tersebut netral. Berarti kalau unsur tersebut netral, tidak ada kata-kata positif, tidak ada kata-kata negatif, atau tidak ada lambang positif ataupun lambang negatif. Yang netral itu bagaimana, Pak? Coba contohkan, boleh.
Nah, sebagai contoh kita yang di atas tadi, Na2311. Oke. Tidak ada yang di sini angka positif dan negatif, maka unsur Na tersebut dalam keadaan netral. Lalu kalau yang bermuatan itu seperti apa? Nah, kayak gini. Kita bikinnya di sini adalah dalam bentuk muatan negatif. Udah? Kalau kita buatan negatif, kita bilang gini, O 16 8 minus 2. Nah, yang minus 2 ini menyatakan seberapa besar nilai dari muatan negatifnya. Oke, satu lagi. Kalau nanti kita bilang di sini adalah bermuatan tetapi yang positif. Bagaimana kita mau menuliskannya? Muatan yang positif. Ambil aja Mg 24 12 plus 2. Maka yang ini atasnya itu dinyatakan sebagai muatan tapi bernilai positif. Itu catatan yang pertama. Sudah? Habis itu yang kedua catatannya. Yang kedua, kalau kalian mau mencari nilai dari neutron, itu sama dengan nomor dari massa dikurangkan dengan nomor atom. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, jika unsur tersebut dalam keadaan bermuatan. Oke, dalam keadaan muatan, maka unsur tersebut akan berbeda nilai elektronnya. Nah, bagaimana di situ? Misal gini, kita tuliskan dia memiliki muatan, tetapi pertama muatan positif. Yang kedua, muatannya adalah muatan negatif. Oke, kalau nanti dia muatannya positif, elektronnya berkurang. Kalau dia bermuatan negatif, elektronnya nanti di sini akan bertambah. Oke, itu dulu ya. Nanti kita bikinkan contohnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Dah, saya bikin di situ adalah tentukan jumlah dari proton, neutron, dan elektron. Nah, kita ambilkan contohnya di natrium dulu. Untuk yang bernilai positif nanti di sini, kita bikin positif. Dah, satu lagi nanti di sulfur di bagian negatif. Kita mau lihat apa bedanya dan kita tarik kesimpulannya satu nanti. Oke, sekarang kita lihat dulu. Pertanyaan pertama, tentukan dulu berapa jumlah dari proton. Protonnya kan yang di bawah nih. Nih, berarti protonnya 11. Udah? Neutronnya. Neutronnya yang atas kurang yang bawah. Berarti 23 kurang 11. Gitu kan? Maka jawabannya adalah 12. Dan elektronnya itu masih sama yang di bawah. Karena unsurnya dalam keadaan netral. Berarti elektronnya sama dengan 11. Oke, selesai? Selesai. Sekarang sih satu lagi nih. Protonnya sama, berarti 11. Neutronnya pun sama, 23 kurang 11, 12. Kan gitu. Elektronnya berapa? Elektronnya berbeda nih. Kenapa elektronnya berbeda? Dia bermuatan positif. Kalau bermuatan positif, elektron akan berkurang 1. Gitu ya. Nah, berapa? Berarti di sini nilainya adalah 11 kurang 1 sama dengan 10. Kenapa yang di sini berkurang 1? Karena dia positifnya adalah positif 1. Kalau dia nanti positifnya 2 berarti berkurang 2. Kalau positifnya 3 berarti berkurang 3. Oke, sekarang nampak yang beda. Elektronnya pada dalam keadaan netral dia adalah 11. Dalam keadaan bermuatan dia bernilai 10. Bisa ya sampai di situ? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang bermuatan negatif. Nah, tidak ada bedanya bermuatan positif sama bermuatan negatif caranya untuk mencari proton dan neutron. Oke, kita cari dulu protonnya. Berarti sama-sama 16. Ini protonnya juga 16. Neutronnya pun sama. 32 kurang 16 berarti 16. Kan gitu. Nah, yang di sini
Neutronnya pun sama, 32 kurang 16, berarti nilainya juga 16. Sekarang elektron dalam keadaan bermuatan, udah, dalam keadaan netral. Kalau dalam keadaan netral nilainya kan sama, 16 juga, gitu kan. Terus kalau dalam keadaan bermuatan minus 2, berarti di sini elektronnya akan bertambah sebanyak jumlah minusnya. Kalau dia minusnya 1, berarti bertambah 1. Minusnya 3, bertambah 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat elektronnya. Berarti di sini nilainya berapa? 16 tambah dengan 2, 18. Nampak ya bedanya? Yang bernilai negatif dan yang netral. Oke, bisa? Sekarang kita cari kesimpulannya. Kesimpulannya, kalau dia unsur yang dalam keadaan bermuatan, ini disebut juga dengan ion. Udah? Nah, ion di sini kita akan bagi dalam 2 kelompok. Ada ion yang positif, ada satu lagi ionnya yang bersifat negatif. Kalau ion yang bernilai positif, udah, ini disebut dengan melepas elektron. Kalau negatif, di sini disebut juga dengan tangkap elektron. Oke, apalagi yang harus diingat? Nah, kalau dia melepas elektron, untuk yang positif berarti elektronnya berkurang. Kalau yang negatif di sini berarti elektronnya bertambah. Oke ya, sampai di situ. Nah, sedikit lagi yang mau kita bahas hari ini, udah. Itu nanti ada disebut dengan isotop, isoton, isobar, sama isoelektron. Apa sih sebenarnya mereka kan gitu. Nah, pertama kita ambil dulu dia adalah isotop. Yang harus kalian ingat di sini adalah yang bagian terakhir, P. Berarti kalau dia dinyatakan sebagai isotop, itu adalah apa? Ingat, sama jumlah dari protonnya. Ingat aja yang paling belakangnya. Terus apa lagi? Ada nanti dia di sini isobar. Kalau isobar berarti ini AR. Udah. Kalau dia isobar dinyatakan sebagai jumlah nomor dari masanya itu bernilai sama. Nomor massa di sini boleh disebut juga dengan AR. Itu ya. Oke. Ada nanti berikut